Bab 120 Angin Bertiup. Pukul 9 malam. Gunceng, di ujung Jalan Sahe. Ada sebuah bangunan kecil 6 lantai di sini, yang didekorasi dengan gaya antik dan memiliki pesona. Ada sebuah plakat yang tergantung di bangunan kecil dengan 4 karakter besar yang dilukis pada kait besi dan perak Kamar Dagang Wulong. Ini adalah markas besar Kamar Dagang Lima Naga. Pada hari kerja, saat ini, Sahe Street sangat ramai. Tapi hari ini, toko-toko di kedua sisi jalan tutup, dan tidak ada pejalan kaki yang terlihat di jalan. Pada saat ini, seluruh jalan Sahe penuh dengan kendaraan komersial 7 kursi yang semuanya berwarna hitam, berbaris dari jalan ke ujung jalan, perkasa dan mengesankan. Pintu masuk markas besar Kamar Dagang Wulong penuh dengan orang, melihat sekeliling, ada area kegelapan yang luas, dan ada lebih dari 7 atau 8 ribu orang. Semua orang mengenakan lengan pendek hitam, dengan 5 totem naga disulam di hati mereka, memberi orang dampak visual yang kuat. Namun, pada saat ini, semua orang tetap diam, menunggu seseorang datang. Sekitar 10 menit kemudian, di ujung jalan, George Barton yang perkasa dan mendominasi memimpin 5 kendaraan komersial Mercedes-Benz hitam. Para anggota Kamar Dagang di jalan membuat jalan. Presiden ada di sini. Zhao Tianshanlang berteriak, dan kemudian memimpin 13 Taibao dan Presiden Kamar Dagang afiliasi lainnya untuk menyambutnya. Segera, 6 mobil berhenti di pintu. Pintunya terbuka. Harvey dan 25 prajurit turun dari mobil. Presiden. Semua orang yang hadir berteriak serempak, terlihat sangat hormat. Namun, karena banyak orang melihat Harvey untuk pertama kalinya, mata mereka menunjukkan rasa ingin tahu. Meskipun selama ini, nama Harvey telah populer di Aurus Hills Chuan, dan beberapa peristiwa mengejutkan yang telah dilakukan Harvey telah menyebar ke seluruh Aurus Hills, tetapi banyak orang hanya mendengarnya dan belum pernah melihat seperti apa Harvey sendiri. Sekarang, setelah melihat Harvey dengan mata kepala sendiri, banyak orang memiliki pemikiran yang sama di dalam hati mereka. Presiden baru Kamar Dagang Lima Naga terlalu muda, bukan? Dan tampilannya sangat biasa, tidak seseram legendanya. Apakah pemuda ini benar-benar memiliki kemampuan untuk memimpin Kamar Dagang Wulong untuk lepas landas? Tentu saja, semua orang tahu bahwa setelah malam ini, semuanya akan diketahui. Apakah presiden baru yang muda ini adalah naga atau cacing, kita akan melihat hasilnya dalam pertempuran. Pada saat ini, Zhao Tianxun melangkah dan berkata dengan hormat, Presiden, semua saudara dari Kamar Dagang Lima Naga, dan saudara-saudara dari Kamar Dagang yang berafiliasi telah tiba, total 864 orang. Bagus. Harvey mengangguk dan bertanya, Tianxun, apakah Li Deyu dan Sun Zhenbiao telah mengubah sesuatu sekarang? Zhao. Tianxun menjawab, Presiden, Li Deyu dan Sun Zhenbiao seharusnya sudah mengetahui tindakan kita malam ini, jadi mereka juga memobilisasi orang. Sekarang, banyak orang-orang telah berkumpul di markas mereka dan tempat-tempat lain. Selain itu, saudara-saudara kita di berbagai tempat baru saja menelepon dan mengatakan bahwa Li Deyu dan yang lainnya telah mengirim banyak orang ke tempat mereka. Cepatlah. Tampaknya malam ini akan benar-benar sengit pertempuran. Bagus sekali, ini akan membuatnya lebih hidup. Harvey mengangguk, tidak ada ketakutan di matanya, tetapi ledakan kegembiraan. Dia berjalan ke tangga, melirik kerumunan orang dalam kegelapan, dan berseru, saudara-saudara, perang telah dimulai, dan sekarang kita tidak punya jalan kembali. Pertempuran ini akan mengubah pola pengiriman China dan masa depan Kamar Dagang Wulong kami. Menangkan, Kamar Dagang Wulong kami akan menjadi penguasa China Shipping. Jika kita kalah, Kamar Dagang Wulong kita akan menghilang ke sungai panjang sejarah dan tidak memiliki apa-apa. Oleh karena itu, dalam menghadapi penindasan bersama para penguasa seperti Li Deyu, Sun Zhenbiao, Cao Tianhu, Gao Wanglou, Huo Wanlin, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Jika Anda bertarung, Anda akan memiliki setengah dari harapan. Jika Anda tidak bertarung, maka tidak akan ada harapan sama sekali. Jadi, saudara-saudara, apakah Anda bersedia menemani kami bertarung di kuartet dan menjadi kebanggaan dunia? Ya, semua orang yang hadir mengangkat tangan mereka dan berteriak kegirangan. Beberapa kata Harvey benar-benar membuat darah mereka yang telah lama hilang mendidih. Fang. Sun Lang berteriak, lalu melirik semua orang, dan berkata dengan keras, sekarang kita mulai membagi pekerjaan. Zhao Tianxun. Di sini. Zhao Tianxun menjawab dengan keras. Kamu memilih 1000 elit untuk tinggal di sini, dan kamu harus bersumpah untuk mempertahankan markas besar Kamar Dagang Lima Naga kita. Kemudian, Anda memimpin saudara-saudara lain untuk menyerang Li Deyu dan tempat-tempat utama mereka, Harvey menjelaskan. Ya. Zhao Tianxun mengangguk sebagai jawaban. Lagu Zian. Harvey memanggil nama lain. Ini pria. Parubaya dari penjaga keluarga Shen, mengenakan pakaian putih, menjawab. Kamu harus memimpin 24 penjaga Lin dan Chen, dan kamu harus bekerja sama dengan tulus dengan Tianxun dan yang lainnya untuk melenyapkan Li Deyu dan yang lainnya, Harvey berkata. Ya, Tuan Harvey. Song Zian menanggapi dengan hormat. Wang Qi, Wu Yupeng, Zhang Xiong, Yang Xiao. Kemudian, Harvey memanggil 13 nama. Wang Qi. Wu Yupeng ada di sini. Zhang Xiong ada di sini. 13 orang Wang Qi melangkah keluar satu demi satu, dan menjawab dengan suara keras. Harvey melirik 13 orang Wang Qi dan berkata, malam ini, misi Anda hanya satu, dan itu adalah untuk menantang Li Deyu dan markas mereka bersama saya, dan melakukan yang terbaik untuk membunuh kekuatan tempur terkuat mereka. Presiden, apakah itu adil? 14 dari kita.
Wang Qi terkejut dan bertanya dengan suara gemetar. Itu benar. Harvey mengangguk. Mendesis mendengar. Ini, semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam dan menatap Harvey dengan tak percaya. Hanya 14 orang yang berani menyerang markas Li Deyu. Ini terlalu gila, kan? Mereka benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan presiden baru. Apakah Anda meremehkan kekuatan musuh, atau melebih-lebihkan kekuatan Anda sendiri? Presiden, apakah akan terlalu berisiko bagi kita untuk melakukan ini? Petik 2. Wang Qi bertanya dengan cemas. Petualangan. Harvey tersenyum ringan dan berkata, kami bertarung melawan Tuan Multipartai Li Deyu pada saat yang sama, yang merupakan petualangan. Tenaga kami terbatas, jadi kami harus menggunakan orang paling sedikit untuk memaksimalkan nilainya. Apalagi, sebenarnya di mata yang kuat, jumlah orang tidak pernah menjadi kunci kemenangan atau kekalahan. Tentu saja, jika ada di antara Anda yang takut, Anda bisa berhenti sekarang. Sial, takut burung perang adalah perang, siapa yang takut pada siapa? Saya belum pernah melakukan hal yang menarik seperti ini sebelumnya, jadi mari kita gila dengan presiden malam ini. Siapapun yang berhenti adalah brengsek setelah malam ini, saya harus membuat nama saya bergema di seluruh Aorus Hills 3. Belas Taibao semua berteriak, dan tidak ada yang memilih untuk mundur. Harvey melihat semangat juang tinggi semua orang, mengangguk puas, dan berkata, oke, karena Anda semua setuju, maka Anda akan memanggil saya 10 nanti. Saya berharap 14 dari kita akan pergi, dan 14 akan kembali saat itu, dan tidak ada yang akan tertinggal. Ya 3. Belas Taibao menjawab serempak. Ayo pergi. Harvey melambaikan tangannya dan mengeluarkan perintah terakhir dalam waktu singkat, kecuali 1000 orang yang tinggal di belakang, semua orang masuk ke mobil dan pergi dari Jalan Sahe dengan cara yang hebat. Harvey, Wang Qi, Wu Yupeng tertin juga masuk ke mobil dan berangkat ke tujuan pertama. Cao Tianhu, aku di sini, sudahkah kamu mencuci lehermu? Harvey mengendarai mobil dan melihat lampu di depan matanya. Tekanan yang melonjak menyebar dan menyapu langit. Angin bertiup dan awan berterbangan. Malam ini, banyak orang ditakdirkan untuk tidak bisa tidur. Bab 121 masuk jauh ke dalam sarang harimau. Pukul 10 malam. Malam itu gelap seperti tinta, awan gelap bergelombang, menutupi bintang dan bulan. Pada saat ini, jalan Nanbin telah dibersihkan dan dikosongkan. Kecuali lampu jalan yang redup, jalanan tampak agak dingin sepanjang hari. Di ujung jalan Nanbin, ada gedung perkantoran 6 lantai. Di bagian atas gedung kantor tergantung papan bertuliskan Zhongxing Group dengan huruf besar. Ini adalah markas besar kamar dagang Zhongxing. Pada saat ini, seluruh bangunan terang benderang, dan hanya 6 penjaga keamanan yang berpatroli di alun-alun di depan. Meskipun ke-6 orang ini mengenakan seragam keamanan, mata mereka galak dan ganas, dan pada pandangan pertama mereka bukanlah penjaga keamanan yang sebenarnya. Namun, pada saat ini, George Barton yang liar dan mendominasi memimpin 2 kendaraan komersial 7 tempat duduk hitam berlari kencang dari kejauhan, dan kemudian berhenti di alun-alun. Pintu terbuka, dan Harvey dan Wang Qi semua melompat keluar dari mobil. Harvey dan tertin Taibao tampak serius dan berjalan lurus menuju pintu masuk gedung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hentikan. Harvey, Wang Qi dan yang lainnya tiba-tiba muncul, membangkitkan kewaspadaan 6 penjaga keamanan, sehingga mereka segera mengepung mereka. Namun, Harvey tidak berbicara omong kosong sama sekali, hanya melambaikan tangannya dengan ringan. Desir-desir. Dalam sekejap, Wang Qi, Wu Yupeng dan Zhang Xiong, yang mengikuti Harvey, meraung langsung ke arah 6 penjaga keamanan. Ledakan. Dengan suara 2 tabrakan, 2 penjaga keamanan yang berdiri di depan Wang bangkit dan terbang seperti bola meriam. Pada saat mendarat, kedua penjaga keamanan itu memuntahkan seteguk darah, dan kemudian langsung mati. Saat Wang Qi bergerak, Wu Yupeng membalik pergelangan tangannya, dan parang hitam seukuran telapak tangan muncul. Cahaya hitam dingin melintas. Cici. Saya melihat 2 garis darah menyembur keluar dari leher kedua penjaga keamanan, dan mereka jatuh ke tanah dan mati. Wu Yupeng berada di peringkat kedua di 13 Taibao, dan basis kultivasinya berada di tahap selanjutnya lusa, dengan nama kode cahaya hitam. Heimang sekarang, kematian akan datang, ini adalah deskripsi terbaiknya. Ketika Wu Yupeng memotong leher 2 penjaga keamanan dengan 1 pisau, belati pendek perak di tangan Zhang Xiong juga menembus hati kedua penjaga keamanan. Darah mengucur, 2 penjaga keamanan sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Zhang Xiong berada di peringkat ketiga di 13 Taibao, dan basis kultivasinya juga berada di akhir periode pasca akuisisi, dengan nama Sandi Jidian. Memegang belati pendek di tangannya, dia menembak seperti angin, secepat kilat, merenggut nyawa orang, dan belati itu tidak menyentuh darah, inilah yang membuat Zhang Xiong menakutkan. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, 6 penjaga keamanan langsung tewas. Setelah membunuh 6 penjaga keamanan, Wu Yupeng dan Zhang Xiong mundur di belakang Harvey tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan terus berjalan menuju pintu masuk gedung. Siapa? Petik 2. Mendengar gerakan di luar, 8 orang lagi bergegas keluar dari gedung. Meskipun 8 orang ini juga mengenakan seragam keamanan, mereka semua galak dan ganas, mereka jelas bukan penjaga keamanan sejati, tetapi anggota kamar dagang Zhongxing. Setelah 8 orang bergegas keluar dari gedung, mereka sangat marah ketika melihat 6 penjaga keamanan tergeletak di tanah dan darah mengalir. Mencari kematian. 8 orang itu langsung mengeluarkan batang besi sepanjang lengan dari belakang, dan bergegas menuju Harvey dan 14 orang.
Namun, sebelum 8 orang ini mendekat, Tai Bao Yang Xiao keempat, Tai Bao Qiao Yun kelima, Tai Bao Chu Zixiong keenam, dan Tai Bao Xie Chuan ketujuh bergegas keluar pada saat yang sama, menyerang dan membunuh 8 orang ini. Meskipun 8 orang ini lebih kuat dari orang biasa, di hadapan 4 orang Yang Xiao, sama sekali tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melawan. Bang bang bang, dalam waktu kurang dari setengah menit, 8 penjaga keamanan jatuh ke tanah dan mati. Dengan kematian 8 orang ini, sirene meraung ke seluruh gedung. Tepuk tepuk tepuk. Segera setelah itu, suara langkah kaki berantakan datang dari segala arah. Saya melihat kerumunan besar orang mengalir dari alun-alun, ada lebih dari 800 orang. Selain itu, 800 orang ini dibagi menjadi 8 tim persegi, dan ada seorang pemimpin di depan setiap tim persegi. 8 pemimpin ini adalah 4 dari 5 jenderal harimau dari Kamar Dagang Zhongxing, harimau timur laut Zhang Mang, harimau Cina Selatan Feng Kun, harimau api merah Chen Yan, dan harimau pintu pagi Wang Baokang. Karena harimau bengal Han Feng telah dipenggal oleh Harvey, jadi sekarang hanya ada 4-5 jenderal harimau yang tersisa. Apalagi selain 4 jenderal besar 5 harimau, ada juga 4 raja besar Raja Kong. Dalam sekejap mata, lebih dari 800 orang telah mengepung Harvey dan 14 orang. Feng Kun melirik Harvey untuk menemukan 14 orang, dan segera mencibir, berkata, Presiden Harvey, Anda terlalu berani, Anda berani masuk ke markas Zhongxing kami dengan 13 orang. Malam ini, ada saya 800 elit dari Zhongxing, tidak peduli seberapa kuat kamu, hanya ada satu cara untuk mati. Dia terbatuk-batuk, jelas setelah dipukuli oleh Harvey terakhir kali, lukanya tidak sepenuhnya sembuh. Begitukah? Petik 2. Harvey tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita coba dan lihat siapa yang akan tertawa terakhir malam ini. Melihat kematian Harvey diambang menjadi sangat arogan, Feng Kun sangat marah. Berikan padaku bunuh. Feng Kun melambaikan tangannya dan memberi perintah secara langsung. Bunuh. Lebih dari 800 orang meraung pada saat yang sama, dan kemudian bergegas menuju Harvey dan Sisan Tai Bao. Semuanya, dengar, tujuan kita adalah membunuh 5 jenderal harimau, 4 raja besar, dan Cao Tianhu. Jadi, jangan terburu-buru, bertarunglah dengan cepat. Ya. Wang Qi, Wu Yupeng dan yang lainnya merespon, dan kemudian langsung menyerang dan membunuh On. Karena target mereka adalah 5 jenderal harimau dan 4 raja besar, mereka tidak ingin membuang waktu di masa lalu, tetapi secara sederhana dan langsung membunuh orang-orang yang bergegas dalam satu gerakan. Pada saat 13 orang Wang Qi berhadapan, tubuh Harvey juga bergerak. Terkunci, tanah. Bergetar di alun-alun, Harvey menendang kakinya ke tanah, seperti rudal, menabrak kerumunan. Pada saat ini, Harvey seperti dewa kematian, tanpa ampun memanen nyawa orang-orang ini. Siapapun yang dekat dengan Harvey akan patah lehernya, atau hatinya akan hancur, atau kepalanya akan hancur. Jeritan dan jeritan bergema di seluruh alun-alun. Meskipun Kamar Dagang Zhongxing memiliki banyak orang di kantor pusat, itu masih merupakan elit Zhongxing. Namun, para elit ini rentan di depan 14 orang Harvey. Jadi, hanya dalam beberapa menit, banyak orang telah jatuh di sekitar Harvey dan Sisan Tai Bao, dan diperkirakan secara konservatif bahwa tidak kurang dari 100 orang telah meninggal. Darahnya mengalir, dan sangat menyengat. Namun, ke-14 Harvey tidak berniat untuk berhenti sama sekali, dan terus maju, orang-orang memblokir pembunuhan orang, dan Buddha memblokir pembunuhan Buddha. Biarkan Cao Tianhu keluar dan memutuskan jika dia tidak keluar, aku akan terus membunuhnya. Harvey memelintir leher 2 elit Zhongxing dan berteriak keras. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, cepat bunuh dia. Berani memprovokasi otoritasku, aku akan membuatmu mati. Pada saat ini, 10 elit Zhongxing meraung dan bergabung. Memegang pisau panjang, menyerang dan membunuh Harvey. Kematian. Harvey hanya meludahkan sepatah kata pun. Setelah itu, Harvey mengangkat kaki kanannya, dan dengan pop, dia menginjak tanah. Detik berikutnya. Yang mengejutkan semua orang yang hadir adalah bahwa pisau panjang dan belati yang jatuh di tanah bergetar secara langsung, dan kemudian berhenti dengan aneh di udara seperti efek khusus dari film. Segera, Harvey melambai dengan ringan. Pergi. Wosh-wosh, dalam sekejap. Pisau dan belati panjang ini, yang terguncang ke udara, langsung meraung. Kepulan, 10. Elit Zhongxing yang bergegas maju hanya merasakan sakit di dada mereka, dan pisau panjang serta belati telah menembus dada mereka. Darah itu seperti air terjun, dan kematian itu instan. Bab 122 pertarungan cepat. Setelah membunuh 10 elit ini, Harvey menoleh untuk melihat gedung itu, dan berteriak keras, Cao Tianhu, keluar dari sini. Diam, bagaimana presiden kita bisa bertemu denganmu jika kamu mau? Bunuh dia, bunuh anak arogan ini. Jangan biarkan dia pergi dari sini hidup-hidup. Kerumunan Xingjing meraung, lalu dipersenjatai dengan senjata dingin, bergegas menuju Harvey. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Harvey berteriak, jari-jari kakinya terangkat, dan pisau panjang itu terbang dengan hula dan jatuh ke tangannya. Segera, Harvey memegang pedang panjang, dan tubuhnya melintas, seolah-olah sambaran petir telah melewati udara. Kepulan. Dalam sekejap, cahaya dingin menyala, dan darah menyembur. 6 kepala elit Zhongxing yang bergegas ke garis depan terbang. 6 jiwa lagi yang mati di bawah pisau. Pada saat ini, orang-orang Zhongxing terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Mata mereka penuh ketakutan, dan tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetar. Anak ini hanya membunuh Tuhan.
Adapun Wang Qi dan yang lainnya yang bertarung dalam pertempuran berdarah, mereka juga terkejut ketika melihat adegan ini. Mereka mengira Harvey hanyalah seorang pemukul yang kuat, tetapi mereka tahu bahwa ilmu pedang Harvey juga luar biasa. Baru sekarang mereka mengerti mengapa Harvey berani datang ke sini hanya dengan 13 dari mereka. Karena dia memiliki kepercayaan diri yang kuat pada kekuatannya sendiri, dia tidak akan takut. Namun, justru karena inilah darah di hati 13 orang Wang Qi dan Wu Yupeng telah sepenuhnya terbangun. Kita tidak bisa menahan presiden, ikutlah denganku, bunuh. Teriak Wang Qi, dan terus membantai para elit Zhongxing yang bergegas maju. Wu Yupeng, Zhang Xiong dan yang lainnya juga penuh semangat, tetap semangat dan terus berjuang. Saat ini, di salah satu kantor di lantai 6 tidak jauh, Cao Tianhu dan penasihat militernya Yan Jicheng berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, menyaksikan pertempuran di alun-alun. Seiring berjalannya waktu, ketika orang-orangnya jatuh satu persatu, suasana hatinya menjadi semakin tidak nyaman. Jicheng, katamu, bisakah kita benar-benar meninggalkan kehidupan Harvey dan 13 Taibao malam ini? Petik 2. Cao Tianhu melihat ke medan perang di bawah dan bertanya dengan suara yang dalam. Yan Jicheng menjabat kipas di tangannya dan berkata sambil tersenyum, Presiden, Anda dapat menaruh hati Anda di perut Anda. Harus tahu bahwa ada lebih dari 800 orang yang tersisa di markas kami, ditambah 45 Jenderal Harimau dan 44 Raja Kong, tidak peduli siapa yang datang ke sini, itu ditakdirkan untuk datang dan pergi. Namun, begitu suaranya jatuh, matanya tidak bisa tidak melihat ke medan perang di bawahnya, dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Oleh karena itu, saat dia berbicara, Harvey membunuh lebih dari 30 elit Zhongxing dengan satu pisau, dan satu pisau menusuk jantung Lian, salah satu dari 4 raja besar. Ini. Yan Jicheng tiba-tiba merasa malu. Dia hanya mengatakan bahwa ada 4 jenderal besar 5 harimau dan 4 raja besar Kong, Harvey pasti datang dan pergi, tetapi siapa yang tahu bahwa Lian dipenggal dalam sekejap mata. Tamparan di wajahnya datang begitu cepat sehingga membuatnya lengah. Cao Tianhu mengepalkan tinjunya dengan erat, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Bagaimanapun, kekuatan tempur terkuat dari kamar dagang Zhongxingnya adalah 5 jenderal harimau dan 4 raja besar, yang masing-masing adalah jenderal super yang dapat mengalahkan 100-100. Namun, sejak menjadi musuh Harvey, Han Feng, salah satu dari 5 jenderal harimau, telah tewas dalam pertempuran, dan sekarang Lian, salah satu dari 4 raja besar, juga mati. Dia benar-benar takut. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada di sisinya, itu tidak bisa memberinya rasa aman. Melihat ekspresi muram Cao Tianhu, Yan Jicheng diam-diam menyeka keringatnya dan berkata, Presiden, Lian pasti meremehkan musuh barusan, jadi dia tidak sengaja dibunuh oleh Harvey. Kuharap begitu. Cao Tianhu bergumam, wajahnya muram dan menakutkan. Sekarang, di alun-alun, Harvey memegang pedang panjang dan menggulung sepanjang jalan, tubuhnya berlumuran darah, seperti iblis yang kembali dari neraka, seperti Shuro yang haus darah, seperti dewa perang yang menyapu ribuan pasukan. Anak ini sangat kuat. Jika kita ingin membunuhnya, kita harus bergabung. Feng Kun, macan Cina Selatan, mengetahui kekuatan Harvey lebih baik karena dia pernah bermain melawan Harvey sebelumnya, dan dia juga mengedepankan kekuatannya. Saran sendiri. Oke, Lao Feng, kamu dan aku akan bergabung untuk membunuhnya. Wang Baokang, macan pagi, menjawab. Pergi. Feng Kun berteriak, memegang pisau panjang, dan menyerang langsung ke arah Harvey Wu. Wang Baokang memegang belati sepanjang 50 cm dan mengikutinya. Mati. Pada saat mendekati Harvey, Feng Kun dan Wang Baokang melambaikan pisau panjang dan pedang pendek di tangan mereka secara bersamaan, dan menebas kepala Harvey. Namun, saat pisau panjang dan pedang pendek diayunkan di tangan mereka, cahaya pedang dingin melintas, memaksa mereka ke arah mereka. Feng Kun dan Wang Baokang terkejut di dalam hati mereka dan hendak mundur, tapi sudah terlambat. Detik berikutnya, Feng Kun dan Wang Baokang hanya merasakan sakit di leher mereka, dan darah tidak bisa berhenti mengalir dari leher mereka. Tidak. Feng Kun dan Wang Baokang melolong pelan, lalu jatuh ke tanah dan mati. Sejauh ini, hanya Zhang Mang Harimau Timur Laut dan Harimau Api Merah Chen Yan yang tersisa di 5 harimau. Hanya ada 3 dari 4 raja besar yang tersisa. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kekuatan tempur teratas kamar dagang Zhongxing telah hilang setengahnya. Kembalikan nyawa saudaraku. Zhao Rang, salah satu dari 4 raja besar, melihat kematian tragis Wang Baokang, dan kemarahannya telah menyapu pikirannya. Zhao Rang menyerang dengan 2 pisau di tangannya. Karena kemarahannya, kekuatannya meningkat beberapa kali. Oleh karena itu, hanya dengan satu lompatan, Zhao Rang melintasi lebih dari 10 meter dan mendekati Harvey dalam sekejap. Beri aku kematian. Zhao Rang melompat ke udara, kekuatannya langsung bergerak, pedangnya jatuh, dan dia menebas ke arah Harvey. Saya harus mengatakan, ilmu pedang Zhao Rang juga membuat Harvey merasa cerah. Karena itu, Harvey langsung mengangkat pisau panjang di tangannya untuk melawan. Namun, karena pisau panjang di tangan Harvey terpotong dalam proses pertempuran tadi, ditambah tabrakan ini, pisau itu langsung patah menjadi 2 bagian. Haha Presiden Harvey, kekuatanmu tidak lebih dari itu. Zhao Rang tertawa bangga, dan terus mengayunkan pedangnya ke bawah, menebas ke arah kepala Harvey. Namun, pada saat kritis ini, bang! Tabrakan tumpul terdengar. Ketika 2 pisau Zhao Rang hanya berjarak 10 cm dari Harvey, dia hanya merasakan sakit di dadanya, dan seluruh orang terbang keluar.
Puff. Sebelum mendarat, darah muntah. Pada saat mendarat, Zhao Rang sudah mati. Terlebih lagi, pada saat Harvey membunuh Zhao Rang, Wang Qi, Wu Yupeng, Zhang Xiong dan lainnya telah membuat jalan berdarah dan membunuh beberapa King Kong lainnya. Dengan kata lain, hari ini, kamar dagang Zhongxing masih dapat dianggap sebagai kekuatan tempur tingkat atas, dan hanya Zhang Mang Harimau Timur Laut yang tersisa. Untuk sementara waktu, 6 Taibao bertanggung jawab untuk berurusan dengan para elit Zhongxing, dan 7 Taibao lainnya bertarung melawan Zhang Mang pada saat yang sama. Sebagai jenderal harimau terkuat di antara 5 jenderal harimau, Zhang Mang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menahan serangan gabungan dari 7 Taibao. Meskipun bekas luka di tubuh Zhang Mang masih bertambah, dia masih berdiri dengan tiba-tiba, hanya saja tidak membiarkan dirinya jatuh. Bab 123 Penyelamat. Pada saat ini, Harvey telah memperhatikan pertempuran antara Zhang Mang dan 7 Taibao besar ketika berhadapan dengan para elit Zhongxing. Zhang Mang, pria besar, pantas menjadi orang yang disukainya, dia benar-benar luar biasa. Apakah itu kekuatan atau daya tahan pribadi, itu melampaui orang biasa. Jika pria besar ini dapat digunakan sendiri, maka kamar dagang Wulong akan menambahkan jenderal ganas lainnya di masa depan. Namun, Harvey juga tahu bahwa Zhang Mang adalah pria yang tangguh dan pasti tidak akan mudah menyerah. Oleh karena itu, Harvey memutuskan untuk membiarkan ketujuh Taibao terus mengkonsumsi kekuatan tempur Zhang Mang. Tunggu sampai situasi keseluruhan dari pertempuran ini telah diputuskan, dan kemudian tanyakan tentang keputusannya. Jika dia setuju, biarkan dia mati. Jika Anda tidak setuju, bunuh saja. Memikirkan hal ini, Harvey tidak terus terlibat dengan orang-orang kecil itu, tetapi berbalik untuk melihat gedung markas Zhongxing. Untuk mengubah situasi ini, Raja harus ditangkap terlebih dahulu. Temukan Cao Tianhu dan bunuh dia. Pada saat ini, gedung kantor pusat. Cao Tianhu, yang memperhatikan pertempuran dengan seksama, melihat Harvey memandang ke arahnya, dan seluruh tubuhnya bergetar. Apa yang ingin dilakukan anak ini? Cao Tianhu bertanya dengan ngeri. Tidak bagus. Ekspresi Yan Jicheng berubah, dan dia berkata dengan kaget, Presiden, target anak ini adalah kamu. Kita harus segera mengungsi ke sini, jika tidak, ketika anak ini menemukan di sini, itu akan selesai. Mendengar ini, Cao Tianhu tanpa sadar berkeringat di dahinya. Dia berpikir bahwa dengan bantuan 45 jenderal harimau dan 4 raja Kong, serta 800 elit, dia akan dapat membunuh Harvey dan 13 Taibao. Tapi siapa tahu, hasilnya sama sekali tidak seperti yang saya harapkan. 5 jenderal harimau dan 4 raja besar terbunuh satu demi satu, dan lebih dari setengah pasukan elit terbunuh atau terluka. Akibatnya, mereka berkembang ke arah yang paling tidak ingin mereka lihat. Siapa anak ini, mengapa tidak banyak orang yang membunuhnya? Presiden, jangan ragu, ayo pergi, kita harus cepat bergabung dengan Presiden Li dan yang lainnya. Hanya dengan cara ini kita bisa memiliki kesempatan, desak Yan Jicheng. Oke. Cao Tianhu menggertakkan giginya, ayo pergi. Meskipun dia tidak mau, tetapi sekarang dia tidak berdaya. Kemudian, dikelilingi oleh 7 elit, Cao Tianhu dan Yan Jicheng dengan cepat meninggalkan kantor dan naik lift ke bawah. Segera, Cao Tianhu, Yan Jicheng dan yang lainnya datang ke lantai pertama. Ada lift, dan ketika Cao Tianhu hendak keluar melalui gerbang, Yan Jicheng menghentikannya, Presiden, Anda tidak bisa keluar melalui gerbang. Saya khawatir, sekarang anak itu menjaga gerbang, hanya menunggu kita untuk melemparkan diri kita ke dalam jaring. Tidak, itu benar. Cao Tianhu mengambil napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya, keluar melalui pintu belakang. Setelah mengatakan itu, Cao Tianhu dan yang lainnya berbalik dan berlari menuju pintu belakang gedung. Namun, ketika mereka melarikan diri ke pintu belakang gerbang, mereka tiba-tiba berhenti. Saya melihat bahwa pintu belakang gedung telah ditutup, dan sesosok tubuh bersandar di pintu, dengan rokok di sudut mulutnya, kembang api berkedip. Ketika Cao Tianhu dan yang lainnya melihat sosok ini dengan jelas, mereka gemetar tanpa sadar. Fang! Harvey! Cao Tianhu berteriak serak, wajahnya memucat. Yan Jicheng di sebelahnya juga tercengang. Jelas, dia tidak menyangka kecepatan Harvey begitu cepat, dan menunggu mereka langsung di pintu belakang. Harvey menghela napas, menatap Cao Tianhu, dan bertanya dengan bercanda, Presiden Cao, kemana kamu berencana pergi? Cao Tianhu menelan ludah, hanya ditatap oleh Harvey, dia merasa ada tekanan yang tidak manusiawi. Lagi pula, dia baru saja menyaksikan adegan Harvey memenggal banyak prajurit topnya berturut-turut. Anak ini adalah iblis sama sekali, dan kekuatannya luar biasa. Jika ada kesempatan lain untuk memilih, dia tidak akan pernah memprovokasi orang gila ini. Namun, sekarang adalah situasi tanpa akhir, dan tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Cao Tianhu menarik napas dalam-dalam, menatap mata Harvey, dan berkata dengan murung, wah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjagaku malam ini? Tentu saja. Harvey mengangguk dan berkata, aku tidak pernah melakukannya, kan? Itu adalah sesuatu yang dapat kamu pahami. Karena dikatakan bahwa aku ingin membunuhmu, maka tentu saja aku harus melakukan apa yang aku katakan. Petik 2. Oleh karena itu, apakah ini pertama kalinya Cao Tianhu memprovokasi klub Hinia, atau kedua kalinya? Untuk berpartisipasi dalam aksi membunuhnya, itu sudah dilakukan daftar kematian sendiri. Sepertinya aku harus mengecewakanmu malam ini. Kata Cao Tianhu sambil mencibir.
Oh. Petik 2. Harvey tersenyum ringan, apakah ada yang tidak bisa kamu lakukan? Petik 2. Cao Tianhu tidak menanggapi kata-kata Harvey, dia hanya melangkah mundur dan melambaikan tangannya. Bunuh dia. Pada saat Cao Tianhu memberi perintah, 7 elit segera mengeluarkan pistol mereka dan bersiap untuk membunuh Harvey secara langsung. Namun, saat 7 elit mengeluarkan pistol mereka. Set, 7. Lampu dingin berkelebat di udara. Selanjutnya. Ditemani oleh serangkaian jeritan melengking, ketujuh pengawal itu jatuh ke tanah, masing-masing dengan jarum perak tertancap di antara alis mereka, dan mereka terbunuh di tempat. Cao Tianhu dan Yan Jicheng, yang berdiri di belakang, tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam sekejap, 7 pengawal pribadi mereka terbunuh. Mereka tidak melihat tembakan Harvey sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Cao Tianhu ketakutan, menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan seluruh orang menjadi sangat panik. Terkunci. Harvey berjalan ke arah Cao Tianhu selangkah demi selangkah dan tersenyum ringan, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, apa yang Anda pikir tidak mungkin hanyalah apa yang Anda pikirkan. Presiden Cao, dunia ini jauh lebih besar dari yang Anda pikirkan. Di depan yang sebenarnya pembangkit tenaga listrik, jumlah orang tidak pernah menjadi masalah. Di hadapan kekuatan nyata, semua konspirasi dan trik bukanlah apa-apa. Setelah berbicara, Harvey sudah berjalan di depan Cao Tianhu. Pada saat ini, Cao Tianhu sudah pucat. Dia gemetar, Tuan Harvey. Presiden Harvey, Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jangan bunuh saya. Tolong jangan bunuh saya. Saya, Kamar Dagang Zhongxing, bersedia untuk berlindung. Kamar Dagang Lima Naga. Tidak pernah bersaing dengan Kamar Dagang Lima Naga untuk hegemoni. Mengatakan itu, Cao Tianhu benar-benar mengabaikan wajahnya dan berlutut langsung ke arah Harvey dengan buk. Presiden Cao, Anda adalah Presiden Kamar Dagang Zhongxing kami, jadi Anda tidak bisa begitu lemah, Yan Jicheng berkata dengan sangat sedih. Cao Tianhu tidak menanggapi kata-kata Yan Jicheng, tetapi terus bersujud dan memohon belas kasihan. Bocah Bao, aku bertarung denganmu. Pada saat ini, Yan Jicheng tiba-tiba menjadi kejam, mengambil pistol langsung dari tanah, membidik Harvey dan menarik pelatuknya. Namun, pada saat Yan Jicheng mengangkatnya, Harvey memutar tangan kanannya menjadi telapak tangan dan menamparnya langsung di atas kepala Yan Jicheng. Terkunci. Ledakan. Mata Yan Jicheng hampir pecah, 7 lubangnya berdarah, dan kemudian dia jatuh langsung ke tanah. Melihat Harvey menamparkan Yan Jicheng sampai mati, Cao Tianhu juga pingsan sepenuhnya, berlutut di tanah dan berteriak minta ampun, Presiden Harvey, tolong, selamatkan hidupku. Lepaskan hidupmu. Harvey tersenyum dingin, menurutmu. Mungkinkah? Setelah berbicara, Harvey mengulurkan tangan kanannya, meraih tenggorokan Cao Tianhu, dan meremasnya dengan ringan. Klik. Suara yang renyah. Tenggorokan Cao Tianhu terjepit, dan dia langsung mati. Kemudian, Harvey meraih pakaian Cao Tianhu dan berjalan keluar dari gedung seperti anjing mati. Bab 124 Lahir Raja. Bagi Harvey, membunuh seorang pria besar tidak memiliki fluktuasi suasana hatinya sama sekali, seperti membunuh seekor ayam dan menyembelih seekor anjing. Bagaimanapun, yang disebut petinggi dan burung hantu raksasa ini hanya setetes di lautan di matanya, dan debu di dunia akan mati jika mereka mati. Segera, Harvey membawa tubuh Cao Tianhu ke alun-alun di depan gedung. Pada saat ini, pertempuran di alun-alun berlanjut. Karena kematian jenderal top seperti Feng Kun dan Wang Baokang, anggota Zhongxing juga sangat terpengaruh, dan emosi mereka berada di ambang kehancuran. Oleh karena itu, dengan upaya bersama dari Wang Qi, Wu Yupeng dan Zhang Xiong, lebih dari setengah elit Zhongxing telah terbunuh atau terluka. Adapun pria besar Zhang Mang, dia sudah terluka pada saat ini, dan dipaksa ke situasi putus asa oleh Wang Qi dan yang lainnya. Zhang Mang berteriak, matanya merah, dan amarah serta amarah di hatinya membuatnya gila. Kakinya yang kokoh dan kuat terbanting ke tanah, dan dengan ledakan yang keras, 2 lubang besar meledak langsung di lantai beton. Seluruh orang Zhang Mang seperti binatang buas, tidak mundur tetapi maju, dan meluncurkan serangan terakhir pada Wang Qi dan yang lainnya. Dia juga tahu bahwa dia mungkin tidak akan selamat malam ini. Namun, bahkan jika dia tahu bahwa dia akan mati, dia tidak pernah takut, setidaknya sedikit tidak mau dan menyesal. Mungkinkah perjalanan Anda berakhir di sini? Kematian. Memikirkan hal ini, Zhang Mang mengeluarkan raungan sedih dan marah, dan tinjunya yang besar menghantam, seperti palu pemukulan, mengenai Wang Qi dan Wu Yupeng di depan. Karena kekuatan kedua pukulan ini terlalu kuat, udara mengeluarkan suara bergerak. Hati-hati. Wang Qi tampak terkejut, mengingatkannya, dan kemudian mengangkat tangannya untuk melawan. Wu Yupeng juga bereaksi, dia hanya bisa mengubah serangannya menjadi pertahanan, dan sambil menarik kembali, dia mengangkat tangannya untuk melawan. Bang-bang, dengan suara 2 ledakan guntur yang tumpul, Wang Qi dan Wu Yupeng terkejut dan mundur. Melihat ini, Zhang Mang tertawa terbahak-bahak, 13 taibao, itu saja malam ini, bahkan jika Zhang Mang mati, aku pasti akan menarikmu ke belakang. Namun, pada saat mendekati keduanya seberkas cahaya dingin, seperti meteor, menyerbu dan langsung datang ke punggung Zhang Mang. Zhang Mang juga tampaknya telah merasakan niat membunuh di belakangnya. Tertawa, semburan darah menyembur keluar. Zhang Mang berteriak kesakitan.
Meskipun dia menghindari bagian yang fatal, lengannya dipotong dengan celah panjang Zhang Xiong, yang memegang belati pendek, melihat bahwa gerakannya gagal, wajahnya tenggelam, dan dia bergegas kembali, menghindari pukulan Zhang Mang ke arah belakang. Namun, pada saat Zhang Xiong mundur, Yang Xiao, Qiao Yun dan 3 Tai Baochu Zixiong menyerang pada saat yang bersamaan bang bang bang. Tinju Yang Xiao dan Qiao Yun mengenai punggung dan pinggang Zhang Mang, dan tendangan Chu Zixiong mengenai kaki Zhang Mang dengan keras om. Zhang Mang mengeluarkan raungan sunyi dari Yang Tian, tubuhnya yang besar terhuyung-huyung, dan jatuh ke tanah dengan satu lutut namun, meskipun dia terluka parah, Zhang Mang masih tidak mengecewakan dirinya sendiri. Pada saat ini, 13 Wang Qi, Wu Yupeng dan Zhang Xiong berdiri di depan Zhang Mang, dan merasa kagum di hati mereka untuk pria yang pantang menyerah ini. Mereka merasa bahwa jika Zhang Mang adalah milik mereka sendiri, maka mereka akan menjadi saudara yang sangat baik. Sayangnya, dia adalah musuh. Wang Qi menatap Zhang Mang dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan keras, "Dit Bear, kamu memang sangat kuat, kami mengagumimu." Namun, sekarang setelah tanah Aorus Hills muncul kembali, telah terjadi kekacauan total. Di bawah kekacauan ini, hanya Raja Absolut dapat membalikkan keadaan, mengalahkan musuh yang kuat, dan mencapai hegemoni tertinggi. Dan Tuan Harvey adalah raja yang dapat mengubah pola Aorus Hills dan berdiri di puncak Aorus Hills. Kami sangat beruntung bahwa kami telah mengikuti orang yang tepat, dan kamu, karena kamu mengikuti orang yang salah, jadi kamu hanya akan mati. Tapi sekarang, apa lagi yang ingin kamu katakan? Zhang Mang perlahan mengangkat kepalanya, tersenyum sedih, dan berkata dengan keras, menangkan raja dan kalah bandit, ayo lakukan. Wang Qi menghela nafas pelan, dia menghela nafas lega, lalu melambaikan tangannya, pergi. Perintah. Wu Yupeng membalik pergelangan tangannya, dan cahaya hitam menyala. Dia memegang parang hitam dengan ekspresi dingin, dan menebas langsung ke leher Zhang Mang. Tidak ada ketakutan di mata Zhang Mang, ada yang sedih dan tidak mau. Dia telah sepenuhnya menerima takdirnya, jadi dia perlahan menutup matanya. Jika ada kehidupan setelah kematian, dia pasti akan membuka matanya, memilih Raja Alam, dan memimpin dirinya untuk menaklukkan dunia. Namun, pada saat parang hitam meraung, Harvey, yang menyaksikan pertempuran di kejauhan, berteriak keras. Tunggu sebentar. Baso, parang. Hitam itu mengeluarkan suara siulan yang tajam, dan berhenti sekitar 10 cm dari leher Zhang Mang. Wang Qi, Wu Yupeng dan yang lainnya menoleh dan melihat ke atas. 400 orang yang tersisa dari kamar dagang Zhongxing juga menonton. Zhang Mang juga membuka matanya dan menoleh. Ketika semua orang melihat orang yang dipegang Harvey, mata mereka penuh kejutan. Harvey hanya membawa tubuh Cao Tianhu dengan ringan dan berjalan menuju tengah alun-alun selangkah demi selangkah. Sebelum dia mengambil langkah, semua orang merasakan hati mereka bergetar, dan tekanan berat menyebar dari Harvey, membuat semua orang yang hadir terengah-engah. Dalam keadaan kesurupan, mereka merasa bahwa orang yang berjalan ke arah mereka bukanlah orang biasa, tetapi seorang kaisar yang menyendiri. Segera, Harvey berjalan ke tengah alun-alun. Dia melemparkan Cao Tianhu di tangannya ke tanah, lalu melirik orang-orang di kamar dagang Zhongxing, dan berkata dengan keras, dengarkan aku sekarang, bosmu Cao Tianhu sudah mati. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk memilih. Menyerah, jangan bunuh. Penentang, bunuh tanpa ampun. Suara itu jatuh. Semua anggota kamar dagang Zhongxing gemetar, Anda melihat saya melihat Anda, jatuh ke dalam keraguan dan panik. Faktanya, ketika hanya 1 dari 8 perang kamar dagang Zhongxing yang akan mati, mereka akan runtuh. Sekarang, setelah mengetahui bahwa Cao Tianhu juga mati, mereka juga benar-benar runtuh, dan mereka bahkan tidak dapat memikirkan perlawanan di hati mereka. Bahkan bosnya sudah mati, apa gunanya perlawanan mereka? Fang. Presiden Harvey, aku menyerah. Pada saat ini, seorang anggota kamar dagang Zhongxing membuang pisau panjang di tangannya dan berteriak. Presiden Harvey. Aku menyerah juga. Menyerahlah. Sekarang setelah air pasang berakhir, Zhongxing kita benar-benar dikalahkan. Dengan orang pertama yang memimpin, para pengusaha Zhongxing lainnya juga membuang mereka satu demi satu. Senjata di tangannya, dia memilih untuk menyerah. Melihat adegan ini, Zhang Mang hanya menghela nafas dalam-dalam, dia tidak marah atau menghentikannya, dia hanya menunjukkan senyum suram. Jika mereka kalah, kamar dagang Zhongxing mereka benar-benar kalah. Harvey sama sekali tidak terkejut bahwa anggota kamar dagang Zhongxing memilih untuk menyerah. Dia hanya berjalan menuju Zhang Mang, menatap tajam pada pria ini yang tidak akan menyerah sampai saat terakhir. Bab 125 lewati api dan air. Harvey masih menghargai Zhang Mang, pria yang tegas. Terlebih lagi, dia melihat potensi dan kemungkinan tak terbatas dari Zhang Mang. Jika membiarkannya mati di sini, Harvey benar-benar merasa kasihan. Harvey memandang Zhang Mang dan berkata dengan acuh tak acuh, Zhang Mang, saya tahu Anda sangat marah dan tidak mau. Namun, yang ingin saya katakan kepada Anda adalah bahwa ini adalah dunia di mana yang kuat memakan yang lemah, di mana yang terkuat bertahan dan yang lemah tersingkir. Cao Tianhu, kamu sudah mati sekarang, jadi kamu hanya punya 2 pilihan sekarang. Entah kamu memilih untuk menyerah padaku dan terus bertarung denganku. Atau, memilih jalanmu sendiri dan pergi ke neraka untuk menemani mantan presidenmu. Namun, saya sangat menghargai Anda, Anda juga dapat melihat energi yang belum berkembang dalam diri Anda.
Jadi, ikuti saya akan menggunakan semua energi dalam diri Anda untuk membawa Anda menuju kehidupan yang makmur. Ngunceng bukanlah akhir, Aorus Hills hanyalah jadi. Kamu mau mengikutiku apa? Petik 2. Kata-kata Harvey jelas masuk ke telinga Zhang Mang. Zhang Mang menatap kosong ke arah Harvey. Meskipun tidak ada ekspresi di wajahnya, hatinya sudah mulai membalikkan keadaan. Meskipun pria ini masih muda, dia bisa merasakan ambisi di hati pria ini. Ini jauh lebih kuat dari ambisi Cao Tianhu di awal. Pada awalnya, Cao Tianhu hanya ingin menjadi penguasa Nunceng, dan dia berada di sudut. Namun, karena kamar dagang 5 naga berdiri di depannya, ambisi Cao Tianhu akhirnya sia-sia. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, ambisi terakhir Cao Tianhu telah habis, dan dia merasa bahwa akan lebih baik untuk mempertahankan status quo. Oleh karena itu, Cao Tianhu akan mengalami kegagalan hari ini. Dan pemuda di depannya ini tidak hanya ambisius, tetapi juga agresif, dan bahkan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tujuannya bukan hanya Nunceng, bahkan bukan hanya Aorus Hills. Jika Anda bisa mengikuti bos seperti itu dan mengikutinya untuk menaklukkan dunia, betapa menyenangkannya. Memikirkan hal ini, darah tahan lama di hati Zhang Mang telah terbakar. Dia benar-benar tidak ingin jatuh di sini. Dia ingin menemani pria ini untuk melanjutkan pertempuran, dia ingin melihat pemandangan lebih jauh, dia ingin menemani pria ini untuk memandang rendah dunia. Setelah beberapa menit terdiam, Zhang Mang akhirnya membuat keputusan. Dia menatap Harvey dengan mata terbakar, dan berkata dengan suara nyaring, Tuan Harvey, saya bersedia bergabung dengan Kamar Dagang Wulong, dan saya bersedia melalui api dan air untuk Kamar Dagang Wulong dan untuk Tuan Harvey. Suara keras itu bergema di seluruh alun-alun, membuat orang-orang memekakkan telinga. Setelah mendapatkan jawaban afirmatif Zhang Mang, Wang Qi, Wu Yupeng dan yang lainnya semua tersenyum. Bagaimanapun, mereka dan Zhang Mang juga saling menghargai. Oke. Harvey tersenyum bahagia, mengangkat Zhang Mang dengan satu tangan, dan berkata dengan keras, Zhang Mang, mulai sekarang, kamu dan aku adalah saudara. Denganku di sini, mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu di depan. Ya, Presiden. Zhang Mang akhirnya menundukkan kepalanya yang arogan. Harvey menepuk pundak Zhang Mang dan bertanya sambil tersenyum, Zhang Mang, bisakah kita terus bertarung? Zhang Mang menepuk dadanya yang kuat dan menjawab dengan keras, tentu saja. Bagus sekali. Harvey mengangguk dan berkata, pertempuran malam ini baru saja dimulai selanjutnya, bagaimana kalau menemaniku ke tempat berikutnya? Di mana? Tanya Zhang Mang. Cahaya dingin melintas di mata Harvey, markas besar Kamar Dagang Kyushu. Oke. Zhang Mang setuju tanpa ragu-ragu. Haha, Mang Zi, aku memintamu untuk bergabung dengan Kamar Dagang 5 naga kami sebelumnya, tetapi kamu masih tidak setuju. Kamu harus setuju sampai sekarang. Apakah wajahmu sakit? Wang Qi datang dan berkata dengan menggoda. Zhang Mang cemberut dan menjawab, Wang Qi, jika Presiden Kamar Dagang Wulong saat ini adalah Wu Sangyuan, saya masih tidak akan setuju untuk bergabung dengan Kamar Dagang Wulong. Mengapa? Wang Qi bertanya sambil tersenyum. Karena dia tidak memenuhi syarat untuk membiarkan saya bekerja untuknya. Zhang Mang menjawab dengan jujur. Wang Qi, Wu Yupeng dan yang lainnya semua mengangguk, memiliki ide yang sama dengan Zhang Mang. Awalnya, Wang Qi, Wu Yupeng dan yang lainnya juga tidak puas satu sama lain. Tetapi setelah beberapa hal, mereka menemukan satu sama lain benar-benar yakin. Brother York adalah seseorang yang melakukan hal-hal besar, dan mereka secara alami bersedia mengikuti. Kemudian, Harvey meminta 400 elit yang tersisa dari Kamar Dagang Zhongxing untuk mendukung Zhao Tianxun dan yang lainnya. Di sisi lain, Harvey membawa Wang Qi dan Zhang Mang 14 dan bergegas menuju markas Kamar Dagang Dongcheng Kyushu. Kota Aorus Hills, Dongcheng. Dibandingkan dengan kota selatan, kota timur masih sangat makmur. Pada malam hari, lampu neon berkedip, kendaraan terus mengalir, dan ada banyak pejalan kaki di jalan. Namun, saat ini, di jalan Dongmen yang paling makmur di Dongcheng, jalan itu sepi. Toko-toko tutup, pejalan kaki dibersihkan. Di pintu masuk dua jalan-jalan Dongmen, ada lebih dari 50 pria kuat berpakaian hitam yang ganas dan ganas. Tidak ada pejalan kaki di persimpangan dua jalan, lagi pula, hanya melihat postur orang-orang kuat ini, pejalan kaki tidak berani tinggal di sini. Selain itu, di beberapa gang di kedua sisi jalan Dongmen, ada juga banyak orang, menyembunyikan banyak orang. Toko-toko lain di jalan Dongmen tutup, tetapi hanya di tengah jalan terdapat kedai teh 5 lantai yang terang benderang. Di bagian atas kedai teh tergantung sebuah plakat besar dengan 4 karakter rumah teh Kyushu yang terukir di plakat itu. Ini adalah markas besar Kamar Dagang Kyushu. Tempat ini hanyalah rumah teh bagi dunia luar, tetapi semua orang yang mengetahuinya tahu bahwa ini adalah markas besar Kamar Dagang Kyushu, yang dimiliki oleh organisasi bawah tanah dengan campuran hitam dan putih. Lantai 5 rumah teh. Di sebuah ruangan pribadi yang luas dan terang, dua pria parubaya duduk berhadapan, minum teh dan mengobrol. Dari dua orang ini, salah satunya mengenakan setelan tang putih, dengan tubuh kurus, mata ramping, dan satu kaki pincang. Yang lain, mengenakan kemeja bermotif hitam, sedikit gemuk, mengenakan rantai emas besar, dan memiliki bekas luka di wajahnya, yang sedikit tidak selaras dengan rumah teh ini. Keduanya adalah Ketua Kamar Dagang Kyushu, Li Deyu, dan Ketua Kamar Dagang Wuhu, Sun Zhenbiao.
Sun Zhenbiao menarik napas, menjentikkan abu, dan berkata, Li Tua, belum lama ini, ada berita bahwa Harvey membawa 13 orang untuk menyerang markas Cao Tianhu. Katakan padaku, apakah anak ini benar? Otakmu kebanjiran. Dengan total 14 orang, dia ingin menggulingkan Cao Tianhu, bukankah ini lucu? Li Deyu menyesap teh, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya pikir anak ini adalah karakter, terima kasih kepada kami berdua masih bergabung pasukan untuk menciptakan pertempuran besar untuk menunggunya. Tapi lihatlah sekarang, anak ini hanyalah seorang pemuda yang terpana. Saya khawatir anak ini tidak akan bisa mencapai Dongcheng sama sekali, dan akan dihancurkan oleh Cao Tianhu. Sun Zhenbiao mengerutkan kening dan berkata, namun, kali ini keluarga Lin dan keluarga Shen juga ikut campur, saya khawatir itu tidak mudah untuk dihadapi. Jangan khawatir. Li Deyu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Selama Harvey terbunuh, Wulong akan kamar dagang dihancurkan. Pada saat itu, keluarga Lin dan keluarga Shen secara alami akan mundur dari pertempuran ini. Bagaimanapun, dalam pertempuran di atas meja, mungkin kita tidak sebagus keluarga Lin dan Chen. Namun, dalam pertempuran bawah tanah, mereka tidak sebagus kita. Alasan mengapa mereka saya akan campur tangan karena kamar dagang 5 naga yang memimpin. Sun Zhenbiao mengangguk tiba-tiba. Oke, Zhenbiao, ayo lanjutkan minum teh dan tunggu kabar baik dari Cao Tianhu. Oke hahaha. Baik Li Deyu maupun Sun Zhenbiao tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka sudah melihat kemenangan di depan mata. Bab 126. Bab 126, tangkap Harvey hidup-hidup. Pada saat yang sama. Jalan Dongmen, salah satu jalan. Ci. Disertai dengan derit rem. Sebuah kereta George Patton memimpin 3 kendaraan komersial hitam 7 kursi berhenti tidak jauh dari jalan Dongmen. Setelah mobil berhenti, Harvey, Wang Qi dan yang lainnya turun dari mobil satu demi satu. Terkunci Harvey menyalakan sebatang rokok, melihat ke persimpangan di depannya, dan tersenyum ringan, sepertinya Li Deyu. Sudah tahu kita akan datang, dan dia siap menyambut kita. Harvey mengangguk dan berkata, jangan bertengkar sebentar, tujuan kita adalah untuk membunuh kekuatan tempur terkuat Li Deyu dan Qiushu Sang adapun pekerjaan finishing, serahkan pada Tian Sun dan yang lainnya, ya, Wang Qi Zhang Mang dan yang lainnya mengangguk setuju. Pergi, setelah itu, Harvey melambaikan tangannya dan memimpin 14 orang Wang Qi menuju jalan Dongmen pada saat ini, kemunculan tiba-tiba Harvey dan yang lainnya segera membangkitkan kewaspadaan 50 atau lebih pria berpakaian hitam di pintu masuk jalan berhenti, domain pribadi, jangan masuk tanpa izin, pria berbaju hitam itu tidak terlalu memikirkannya, mengira mereka sedang lewat. Namun, Harvey tidak mengatakan omong kosong, dia hanya melambaikan tangannya dan berteriak keras bunuh perintah. Wus keempat. Belas Wang Qi, Zhang Mang, Wu Yupeng, dan Zhang Xiong tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan bergegas menuju pria berbaju hitam. Karena Zhang Mang baru saja bergabung dengan kamar dagang Wulong, dia secara alami ingin pamer di depan Harvey. Dia keluar seperti harimau, dan tubuhnya yang besar menggulung seperti tank. Dua pria berpakaian hitam di depan tercengang sebelum mereka bisa bereaksi ketika mereka langsung terkena 2 pukulan Zhang Mang. Ah! Kedua pria berbaju hitam itu berteriak, dan tubuh mereka terbang keluar, menjatuhkan 5 atau 6 orang di belakang. Selain itu, setelah melemparkan 2 pukulan, Zhang Mang tidak berhenti di situ, tetapi bergegas ke depan, tubuhnya yang besar seperti gunung, dan itu menjatuhkan 4 atau 5 orang lagi. Hanya pada saat inilah orang-orang berbaju hitam ini bereaksi. Selain itu, setelah mengenali Wang Qi dan yang lainnya, wajah pria berbaju hitam ini berubah secara dramatis. 13 Taibao. Tidak bagus ini dari kamar dagang Wulong. Cepat-cepat dan beritahu orang lain bahwa orang-orang dari kamar dagang Wulong menelepon. Markas besar kamar dagang Kyushu. Itu benar-benar di luar kekuatanmu sendiri. Orang-orang berbaju hitam berteriak. Beberapa mengeluarkan walkie-talkie untuk menghubungi yang lain, sementara yang lain bergegas menuju Harvey, Wang Qi dan yang lainnya. Namun, karena kepemimpinan Harvey, Wang Qi dan yang lainnya tidak takut sama sekali dan melancarkan serangan gila. Selain itu, meskipun pria berbaju hitam ini lebih kuat dari orang biasa, mereka bukan elit kamar dagang Kyushu. Oleh karena itu, pada saat ini, pria berpakaian hitam ini bahkan tidak bisa mendekati tubuh Wang Qi dan yang lainnya, jadi mereka langsung dipenggal. Segera, pria berbaju hitam jatuh ke tanah, beberapa pingsan, beberapa mati. Hanya butuh beberapa menit. 50 atau lebih pria berbaju hitam yang menjaga persimpangan semuanya telah musnah. Dari awal hingga akhir, Harvey tidak menembak, hanya mengambil sebatang rokok dan berjalan maju. Segera, setelah membunuh sekitar 50 orang, Wang Qi dan Zhang Mang mengikuti di belakang Harvey dan terus bergerak maju. Namun, karena ada pria berbaju hitam yang melaporkan berita sebelumnya, Harvey dan kelompoknya tidak pergi jauh ketika mereka melihat sekelompok besar pria berpakaian hitam dengan senjata bergegas ke arah mereka. Bunuh! Bunuh! Melihat sekeliling, ada area kegelapan yang luas, setidaknya lebih dari 100 orang. Tanpa perintah Harvey, ke-14 Wang Qi dan Zhang Mang langsung menyerang, tanpa rasa takut sama sekali. Bagi mereka, kecuali mereka bertemu dengan seorang pejuang yang lebih kuat dari mereka, orang-orang biasa ini tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Suara pertempuran, teriakan, dan lolongan bergema terus-menerus. Setelah beberapa saat, dari pintu masuk jalan ke tempat mereka sekarang, mereka sudah berlumuran darah. Ada mayat tergeletak di mana-mana.
Pada saat ini, pria berbaju hitam melihat bahwa hanya Harvey yang tidak bergerak di antara mereka yang telah melakukan sesuatu, dan segera mengambil keputusan. Jadi, beberapa pria berpakaian hitam dengan pisau panjang dan batang besi bergegas menuju Harvey. Melihat orang-orang berpakaian hitam ini bergegas ke arahnya, Harvey tidak bisa menahan perasaan sedikit lucu. Tampaknya dia dianggap sebagai orang yang lemah untuk diganggu. Memikirkan hal ini, sementara Harvey terus berjalan ke depan, setidaknya tangannya menjadi telapak tangan, tinjunya terkepal, dan dia terus menyapu. Pom-pom-pom, dengan suara tabrakan yang tumpul, pria berbaju hitam ini datang dengan cepat dan terbang dengan cepat. Pada saat mendarat, beberapa pria berpakaian hitam ini mematahkan tangan dan kaki mereka, dan mereka yang berjalan dihancurkan oleh hati mereka, leher mereka dihancurkan, dan mereka mati. Cepat bunuh dia, pada. Saat ini, pria berbaju hitam ini akhirnya merasa takut dan berkeringat seperti hujan. Bocah di depannya yang tampaknya menjadi pemimpin itu sama sekali tidak sia-sia, tetapi iblis pembunuh. Rasa penindasan yang besar menyebar dengan Harvey sebagai pusatnya, seolah-olah itu nyata. Banyak pria berpakaian hitam merasa seolah-olah leher mereka dijepit, dan mereka tidak bisa bernapas. Banyak orang bahkan merasa seolah-olah ada beban yang menggantung di hati mereka, menyebabkan tubuh pria berpakaian hitam ini membeku di tempat. Hanya saat ini, Harvey akhirnya pindah. Suara mendesing, suara siulan seperti air mata bergema. Sosok Harvey seperti tornado, dan bahkan lebih seperti sambaran petir yang melewati orang-orang berpakaian hitam ini. Kurang dari setengah menit. Ketika Harvey terus berjalan maju tanpa menoleh, lusinan pria berpakaian hitam jatuh di belakang mereka, tenggorokan semua orang digorok, dan darah terus mengalir. Adapun tangan Harvey, dia memegang jarum perak tak berdarah. Jarum perak kecil ini sekarang menjadi mimpi buruk bagi para pria berbaju hitam itu. Segera, dengan kerjasama Wang Qi, Zhang Mang, dan lainnya, lebih dari 100 orang yang bergegas di babak kedua semuanya jatuh. Ada mayat di mana-mana, dan bau darah tidak bisa dikendalikan untuk menyebar. Ayo pergi. Harvey memegang pedang panjang dan melambaikannya ke depan dengan huci. Ya. Wang Qi, Zhang Mang, dan yang lainnya penuh semangat, bermandikan darah, dan mengikuti Harvey untuk melanjutkan. Namun, ketika 15 orang Harvey terus mendorong lebih dekat, ada perubahan di gang-gang di kedua sisi jalan. Suara apa itu? Wang Qi terkejut, menoleh untuk melihat, dan melihat sosok berkedip di gang gelap. Tidak, gang-gang di sekitarnya penuh dengan orang. Zhang Mang berkata dengan suara yang dalam. Pergi cepat, jangan berkelahi. Kata Wu Yupeng dengan wajah cemberut. Lagi pula, di mana mereka sekarang berada di persimpangan 8 gang. Jika Anda tidak bisa pergi dengan cepat, maka begitu semua orang di 8 gang bergegas keluar, mereka pasti akan dikepung. Pada saat itu, tidak hanya akan membuang waktu dan kekuatan fisik, tetapi semakin banyak orang datang untuk mendukung, mungkin sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Namun, tepat ketika Wang Qi dan yang lainnya memutuskan untuk mengungsi, suara langkah kaki terdengar. Apalagi dengan suara langkah kaki, ada juga teriakan yang mengikuti. Bunuh Tai Bao, tangkap Harvey hidup-hidup. Bunuh Tai Bao, tangkap Harvey hidup-hidup. Bunuh Tai Bao, tangkap Harvey hidup-hidup. Mendengar teriakan ini, wajah Wang Qi, Wu Yupeng dan yang lainnya menjadi sangat dingin. Teriakan semacam ini, bagi mereka, adalah semacam provokasi sama sekali. Bab 127. Bab 127, Neraka-Neraka. Segera, di 8 gang, sekelompok pria berpakaian hitam bergegas melalui kegelapan seperti air pasang, langsung mengepung kelompok Harvey dan Wang Qi di tengah. Melihat ke atas, ada lebih dari 800 orang. Apalagi ada pemimpin di depan masing-masing tim. Hanya dengan aura yang memancar dari para pemimpin ini, seseorang dapat merasakan kekuatan orang-orang ini. Selain itu, karena Harvey juga tahu tentang pembagian kekuatan kamar dagang Kyushu sebelumnya, dia mengenali para pemimpin ini secara sekilas. Ada 9 jenderal di bawah Li Deyu dari kamar dagang Kyushu, yang disebut 9 serigala. 9 serigala ini juga merupakan 9 pertempuran terkuat di kamar dagang Kyushu, dan semua orang adalah pejuang yang kuat. Karena malam itu belum lama ini, Li Zhanghe, serigala darah peringkat kelima, mati di tangannya, jadi sekarang ada serigala abu-abu peringkat ke-6 Du Yaohui, serigala gila Li Zhongyu, serigala kuning Guan Zhen dan serigala gunung Liu Kang. Selain itu, yang membingungkan Harvey dan partainya adalah bahwa di antara 8 pemimpin, selain 4 serigala kamar dagang Kyushu, 4 kekuatan tempur teratas 8 orang dari kamar dagang 4 laut juga ada di antara mereka. 4 pemimpin lainnya adalah hiu putih Liang Dongchao, anjing hitam Chen Shiji, keledai merah Ma Wende, dan tikus Wo Yuansu dari 8 orang. Mengapa 8 orang dari kamar dagang 4 laut juga ada di sini? Wu Yupeng menatap lurus ke depan dan bertanya dengan curiga. Jika tebakanmu benar, sepertinya Li Deyu dan Sun Zhenbiao telah bergabung. Zhang Xiong berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak heran ada begitu banyak orang, membunuh batch demi batch. Ternyata kedua hal yang licik dan licik ini bergabung, yang Xiao berkata dengan dingin. Pada saat ini, Du Yaohui dan yang lainnya memandang 15 orang Harvey yang dikelilingi dengan ekspresi lucu, dan berkata, Presiden Harvey, Anda benar-benar berani, dan Anda berani datang ke sini dengan 14 orang. Apakah Anda tahu bagaimana orang mati? Kata tertulis. Harvey tersenyum dan berkata, karena saya berani membawa orang sebanyak ini ke sini, maka saya tentu saja memiliki kepercayaan diri saya sendiri.
Meskipun ada sedikit dari kita, semua orang dapat menggunakan satu musuh 100 kuat. Dan tidak peduli berapa banyak dari Anda di sana, berapa banyak yang benar-benar kuat. Jadi, menurut saya, Anda hanya sekelompok rakyat jelata. Kata-kata ini keluar. Puci. Hahaha. Presiden benar, mereka sekelompok rakyat jelata. Burung macam apa yang digunakan begitu banyak orang? Akan dapat melakukannya dengan satu tangan. Anda dapat menghitung. Jangan berpikir bahwa Anda sangat baik hanya karena Anda memiliki banyak orang, Anda memiliki kemampuan untuk bertarung dengan pedang sungguhan. Wang Qi dan yang lainnya tertawa dan berteriak. Awalnya, semua orang sedikit gugup dan khawatir ketika mereka melihat diri mereka sendiri dan orang lain dikelilingi oleh begitu banyak orang. Namun, kata-kata Harvey menenangkan suasana hati mereka dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Pada saat ini, ketika Du Yaohui, Li Zongyu dan yang lainnya mendengar sinisme dari Wang Qi dan yang lainnya, mereka semua marah, dan wajah mereka memerah karena marah. Saudaraku, berhenti berbicara omong kosong dengan mereka, bunuh mereka untukku. Du Yaohui langsung melambaikan tangannya dan memberi perintah. 7 pemimpin lainnya juga melambaikan tangan untuk memberi perintah. Untuk sementara waktu, lebih dari 800 elit yang terdiri dari 2 kamar dagang utama meraung dan meluncurkan serangan ke arah Harvey dan 15 orang. Lebih dari 800 orang, seperti arus deras, memblokir bagian jalan ini. Mata Harvey membeku, dan dia berkata dengan kaget, "Saudaraku, jangan berkelahi, tujuanmu adalah 9 serigala, dan 8 orang." Ya, Wang Qi dan yang lainnya menjawab, dan kemudian langsung berjuang. Namun, karena banyaknya orang, Wang Qi dan yang lainnya tidak dapat mendekati Du Yaohui untuk sementara waktu, dan ditahan oleh para elit dari 2 kamar dagang utama. Melihat ini, Harvey mencibir di sudut mulutnya, dan bergumam, sepertinya sedikit lebih nyata. Setelah berbicara, Harvey menggerakkan tangan dan kakinya, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Digantikan oleh kehancuran tanpa akhir. Pada saat ini, wajahnya sedingin kolam yang dingin, tidak sedih atau bahagia. Yang lebih aneh lagi adalah matanya yang dalam dan jernih juga tertutup kabut hitam saat ini. Dalam kabut hitam ini, bahkan ada sedikit cahaya merah. Dalam sekejap, para elit kamar dagang Kyushu dan kamar dagang 4 laut merasakan hawa dingin pada saat yang sama, seolah-olah mereka diseret secara paksa ke neraka. Aura jahat, suram, kejam, dan berdarah ini membuat semua orang di Kyushu dan 4 lautan bergetar. Entah bagaimana, pikiran menakutkan tiba-tiba muncul di benak mereka sekarang. Mati. Tidak hanya orang-orang dari Kyushu dan kamar dagang 4 laut, tetapi bahkan Wang Qi dan Zhang Mang, yang bertarung dengan sengit, juga merasakan aura mengerikan ini seperti jurang dan neraka. Pada saat ini, Harvey seperti mata yang kejam, dan tampaknya ada embusan angin di sekelilingnya. Dengan Harvey sebagai pusatnya, dengan radius ratusan meter, atau bahkan kilometer, semua orang merasakan niat membunuh yang kuat. Semua orang yang hadir tampaknya telah melihat neraka di bumi dalam keadaan kesurupan, dengan gunung-gunung mayat dan lautan darah, yang sangat menakutkan. Presiden ini. Ada apa? Zhang Xiong tampak ngeri, dan suaranya mulai bergetar. Wang Qi menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan rasa takut di hatinya, dan berkata, sepertinya Presiden akan serius. Karena dia pernah bermain melawan Harvey sebelumnya. Jadi saya juga tahu caranya. Harvey yang kuat dan menakutkan. Namun, dia tidak tahu seberapa kuat Harvey. Dia hanya tahu bahwa Harvey dapat dengan mudah membunuhnya dalam hitungan detik. Pada saat ini, Du Yaohui menelan tenggorokannya dan berteriak keras, dengarkan semua orang, jangan khawatir tentang orang lain, bunuh anak ini untukku dulu. Karena itu, dia merasakan kematian dan teror yang berdebar-debar dari Harvey. Seolah-olah orang yang berdiri di depannya bukanlah orang, tetapi iblis dari jurang. Karena itu, dia hanya memiliki satu pikiran sekarang, dan itu adalah membunuh Harvey. Pada saat ini, para elit Kyushu dan kamar dagang 4 laut mendengar perintah itu, dan mereka mengabaikan Wang Qi dan yang lainnya, tetapi berbalik dan bergegas menuju Harvey seperti segerombolan. Namun, pada saat ratusan orang masuk, Harvey bergerak. Suara mendesing, dalam sekejap. Sosok Harvey menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di keramaian. Adapun tempat-tempat yang dia lewati, tenggorokan para pria berbaju hitam semuanya tertusuk, dan mereka jatuh ke tanah dan mati. Hanya dalam beberapa detik, 30 atau 40 orang telah dibunuh oleh Harvey. Sampai mereka mati, 30 atau 40 orang ini tidak pulih, jadi mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Pada saat ini, Harvey berdiri di tengah kerumunan, wajahnya sunyi, darah menetes dari tangan dan jarinya, sangat menakutkan. Bunuh cepat, bunuh dia, bunuh iblis ini. Du Yaohui sangat ketakutan sehingga dia meraung lagi. Meskipun pria berbaju hitam sangat takut, mereka juga tahu bahwa tidak ada gunanya takut. Kecuali Harvey terbunuh, tidak ada dari mereka yang akan bertahan malam ini. Oleh karena itu, mereka secara langsung menahan rasa takut di hati mereka dan meluncurkan serangan ke arah Harvey lagi. Bab 128. Bab 128, mengejutkan penonton. Haha. Harvey tersenyum, selamat siang. Suara itu tidak selesai. Suara mendesing, kecepatan Fang Sun meningkat sedikit lagi, seolah-olah listrik darurat melewati udara. Bang bang bang. Lusinan orang yang bergegas di depan tidak bereaksi sama sekali, seperti puluhan peluru meriam, mereka terbang terbalik. Bum bum bum.
Lusinan orang ini menabrak dinding gedung yang jaraknya lebih dari 30 meter. Dalam keadaan kesurupan, semua orang merasa bahwa seluruh bangunan bergetar. Lusinan orang dihancurkan dari dinding tebal. Kerikil terbang, dan debu melonjak. Tubuh lusinan pria berpakaian hitam telah dipelintir dan berubah bentuk, daging dan darah mereka kabur, dan mereka telah jatuh dari udara, benar-benar mati. Setelah menerbangkan puluhan orang, Harvey mengaitkan jarinya di depannya, "Ayo, lanjutkan. Lumpuh, aku tidak percaya kita tidak bisa membunuhnya dengan begitu banyak orang. Bunuh-bunuh dia." Meskipun orang-orang berpakaian hitam ini ketakutan di dalam hati mereka, mereka lebih marah. Jadi, mereka hanya berhenti sebentar, dan kemudian melanjutkan menyerang ke arah Harvey. Kali ini, pria berbaju hitam ini juga belajar berperilaku baik, alih-alih bertarung sendirian, mereka langsung membentuk lingkaran 100 orang dan menyerang Harvey bersama. Namun, pada saat lebih dari 100 orang dikepung, Harvey berangkat lagi, seperti badai. Ketika Harvey mendekati kerumunan, jarum perak di tangannya memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan. Detik berikutnya. Set, yang membuat semua orang ngeri, sudah ada jarum perak di antara alis puluhan orang. Ah! Seseorang tidak tahan dengan rangsangan di depan mereka, dan berteriak histeris. Setelah yang lain melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi pucat, jantung mereka berdetak kencang, dan mereka berkeringat dingin. Apakah ini manusia atau hantu? Bunuh lusinan orang dalam sekejap. Petik 2. Du Yaohui tidak bisa lagi menggambarkan pemandangan mengerikan ini dengan kata-kata. Iblis, dia adalah iblis. Li Zongyu mendesis, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Petik 2. Guan Zhen menelan ludah dan berkata dengan tegas. Namun, pada saat ini, Harvey melambaikan tangannya, dan jarum perak kembali ke tangannya, sosoknya tidak berhenti di situ, tetapi berubah menjadi kilatan petir, seperti hantu, dan terus mengamuk di kerumunan. Bang bang bang, ada. Suara seperti ledakan guntur. Siapapun yang terkena Harvey akan terbunuh di tempat. Jeritan terus-menerus terdengar, dan lapisan pengepungan terkoyak oleh Harvey. Pada saat sosok Harvey muncul lagi, semua orang terdiam dan menggigil ketika mereka melihat sosok di tengah jalan. Pada saat ini, area di mana Harvey berada telah menjadi neraka asura. Ada darah mengalir di mana-mana, dan orang-orang berbaju hitam jatuh ke tanah dan meratap tanpa henti. Faktanya, hanya 5 atau 6 menit telah berlalu sejak Harvey mulai. Namun, dalam 5 atau 6 menit ini, lebih dari 300 orang telah dibunuh oleh Harvey saja. Sekarang, hanya setengah dari 800 orang yang dipimpin oleh Du Yaohui dan Li Zongyu yang tersisa. Pada saat ini, semua orang memandang Harvey dengan linglung, ketakutan di hati mereka terus menyebar, dan mereka hampir melahapnya. Pada saat ini, ratusan pria berbaju hitam yang tersisa tidak berani melangkah maju, dan gemetar mundur. Tidak hanya orang-orang dari Kyushu dan Kamar Dagang Empat Laut, tetapi bahkan Wang Qi, Wu Yupeng dan yang lainnya ketakutan. Selain itu, mereka merasa sangat beruntung karena mereka adalah teman Harvey, bukan musuh. Hah! Harvey mengeluarkan seteguk panjang udara putih panas, perlahan-lahan melirik Du Yaohui dan yang lainnya, dan berkata dengan senyum jahat, "Ayo, ayo, mengapa, masih banyak dari kalian? Di sini, apakah kamu takut padaku sendirian? Apakah kamu semua pengecut, kura-kura?" Du Yaohui dan yang lainnya tercengang oleh kata-kata ini. Sebagai jenderal teratas dari 2 kamar dagang utama, mereka tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. "Bocah bau, biarkan aku bertemu denganmu." Serigala gunung, Liu Kang berteriak dengan marah, kakinya terbanting ke tanah, puing-puing tanah meledak, dan dia menyerang dan membunuh Harvey secara langsung. Pada saat mendekati Harvey, Liu Kang melompat, dan tendangan volinya adalah pukulan, bergegas menuju Harvey. Heh! Harvey Sen mencibir, mengangkat tangan kanannya dengan santai, meraih tenggorokan Liu Kang secara langsung, dan mengangkatnya ke udara. Yah! Kaki Liu Kang menggantung di udara, wajahnya memerah, dan dia kehabisan napas. Dia berjuang mati-matian, mencoba melepaskan diri dari belenggu Harvey, tetapi dia tidak bisa. "Nak, lepaskan Liu Kang dan lepaskan kamu. Nak, lepaskan, kalau tidak, kamu tidak akan mau pergi dari sini hari ini." Du Yaohui dan beberapa orang lainnya mulai mengancam Harvey. Namun, tanpa menunggu Du Yaohui dan yang lainnya mengatakan lebih banyak, Harvey mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya. Klik, Liu Kang, yang basis kultivasinya ada di Lusa, meninggal di tempat. "Kang Zi, serigala gunung." Du Yaohui berteriak keras, tetapi dia tidak pernah mendapat jawaban dari Liu Kang. "Ah Harvey, aku akan membunuhmu, bunuh kamu untuk membalas dendam Kang Zi." Guan Zhen meraung, memegang pedang, dan menyerang Harvey dengan marah. "Guan Zhen, tunggu. Guan tua, jangan impulsif." Teriak Du Yaohui dan Li Zongyu, berusaha menghentikan Guan Zhen. Namun, Guan Zhen sudah tersapu oleh amarahnya, dan dia tidak bisa mendengarkan kata-kata Du Yaohui dan Li Zongyu sama sekali. Saat dia mendekati Harvey, dia langsung mengayunkan pisau dan menusuk jantung Harvey. Suara mendesing, ditusuk. Dengan pisau, sangat tajam dan bermata tajam, dan udara terkoyak oleh pisau ini. Namun, pada saat pisau menusuk, Harvey hanya mengangkat tangan kanannya dan menjepit pisau dengan 2 jari. "Apa?" Petik 2. Melihat ini, Guan Zhen tercengang. Pisaunya sendiri begitu tajam sehingga dia benar-benar menjepit pisaunya dengan 2 jari. Apakah anak ini monster? Guan Zhen menekan rasa takut di hatinya dan menggunakan lengan kanannya, siap untuk melepaskan pedangnya.
Namun, pada saat Guan Zhen mengerahkan kekuatan, kedua jari Harvey seperti tang besi, dan dia membantingnya dengan keras. Hanya suara klik yang terdengar, dan pedang di tangan Guan Zhen langsung patah. Segera, sebelum Guan Zhen kembali sadar, Harvey memegang bilah patah di antara kedua jarinya, dan terbang keluar, menenggelamkan ke dadanya. Kamu! Mata Guan Zhen tiba-tiba melebar, dan dia memandang Harvey seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia tidak pernah menyangka kekuatan Harvey begitu menakutkan. Potong pisau dengan dua jari, potong pisau dengan tangan kosong. Seluruh prosesnya halus dan nyaman, dan dilakukan dalam sekali jalan. Pergi. Harvey meludahkan sepatah kata dengan ringan, dan kemudian langsung menendang Guan Zhen. Pada saat ini, semua orang yang hadir diam, terpana, momentum yang mengancam secara bertahap menghilang, dan permusuhan mulai berubah menjadi dingin. Bocah ini benar-benar terlalu kuat. Hanya dalam satu tatap muka, dua jenderal kamar dagang Kyushu, Liu Kang dan Guan Zhen, telah mati satu demi satu. Menghancurkan dan tak terhentikan. Bab 129. Bab 129, tak terkalahkan. Pada saat ini, semua orang dari dua kamar dagang utama di Kyushu dan Shihai tercengang. Liu Kang dan Guan Zhen, mantan Jenderal Super Megatron Aorus Hills, begitu mudah dibunuh oleh pemuda di depannya ini. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya itu benar. Harvey, yang membunuh sejumlah besar jenderal dalam sekejap, tampaknya telah melakukan hal yang sepele. Angin malam bertiup, dan cahaya bulan bersinar. Harvey berdiri di tengah jalan, tampak menyendiri dan dingin. Dia mengangkat kaki kirinya, dan dengan suara dang-bang yang jelas, belati berlumuran darah di tanah jatuh ke tangannya. Harvey memegang belati, menunjuk Du Yaohui dan Li Zongyu, dan berkata dengan dingin, jika kamu masih ingin mati, silakan. Kata-katanya keras dan sombong. Namun, semua orang yang hadir tidak merasa bahwa Harvey berbicara besar. Bagaimanapun, kematian Liu Kang dan Guan Zhen telah mengejutkan mereka. Ini juga cukup untuk membuktikan kekuatan Harvey. Pada saat ini, serigala abu-abu Du Yaohui, serigala gila Li Zongyu, hiu putih Liang Dongchao, anjing hitam Chen Siji, keledai merah Ma Wende, dan tikus Suo Yuansu saling memandang. Dan semua mengerti berarti satu sama lain. Dalam sekejap, bunuh. 6 sosok Du Yaohui melintas, dan mereka bergegas menuju Harvey Bang pada saat yang sama. Oleh karena itu, setelah menyadari kekuatan Harvey, Du Yaohui dan keenamnya juga mengesampingkan penghinaan mereka dan bersiap untuk bergabung untuk membunuh Harvey. Namun, pada saat Du Yaohui dan keenamnya berangkat, Wang Qi dan Zhang Mang juga bereaksi pada saat yang sama dan menyapa keenam Du Yaohui. Kakak Du dan kakak Li masih di sana, jangan takut. Itu benar, kita masih memiliki begitu banyak orang-orang dari kamar dagang 5 naga ini tidak dapat melarikan diri. Justru karena bantuan dari pria berpakaian hitam ini, meskipun Wang Qi dan 13 orang menyeret Chen Siji, anjing hitam, Ma Wende, kuda merah, dan Yuansu, tikus Suo namun, mereka masih merindukan serigala abu-abu Du Yaohui, serigala gila Li Zongyu dan hiu putih Liang Dongchao pada saat ini, melihat sejumlah besar pria berpakaian hitam bergegas ke arahnya dengan panik, mata Harvey berkedip dengan cahaya dingin, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, penuh dengan kekerasan dan niat membunuh mati. Harvey meludahkan sepatah kata dengan ringan, dan kemudian tubuhnya melintas, memegang belati, secepat embusan angin, terkejut seperti guntur, dan bergegas ke kerumunan dia memutar pergelangan tangannya, dan cahaya dingin berkedip, dan apa yang ditunjukkan pedang itu tak terkalahkan kepulan, satu demi satu, darah memercik, dan semua pria berbaju hitam yang mendekati Harvey mati di bawah pedang oleh karena itu, meskipun Harvey biasanya hanya menggunakan tinjunya, bukan berarti dia tidak bisa menggunakan senjata faktanya, selama 7 tahun kultivasi di dunia itu, Harvey telah berlatih metode seni bela diri kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan dapat dikatakan bahwa dia mahir dalam 18 seni bela diri dalam sekejap mata, 50 atau 60 orang di sekitar Harvey semuanya jatuh ke dalam genangan darah. Harvey melirik dingin pada pria berbaju hitam yang masih berencana untuk menyerang, dan berseru kaget, jangan datang ke sini dan mati. Satu kalimat, satu pandangan, langsung menekan pria berbaju hitam yang ingin terus menyerang. Meskipun mereka setia kepada Li Deyu dan Sun Zhenbiao, mereka lebih peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Bagaimanapun, pemuda di depannya ini benar-benar terlalu kuat, dan naik tidak diragukan lagi adalah hukuman mati. Untuk sementara, pria berpakaian hitam ini mulai mundur di dalam hati mereka, gemetar di sekujur tubuh, dan tidak berani maju. Harvey tertawa sarkastik dan mengabaikan pria berpakaian hitam yang ketakutan ini, tetapi langsung pergi ke Du Yaohui, Li Zongyu dan Liang Dongchao. Desir. Harvey melangkah lebih dari 10 meter dalam satu langkah, dan tubuhnya melebarkan sayapnya seperti elang, melompat tinggi. Segera, Harvey membalik pergelangan tangannya, dan belati di tangannya dengan momentum guntur, menebas ke arah Liang Dongchao terdekat. Jangan pikirkan itu. Liang Dongchao berteriak kaget, dan mengangkat pisau panjang di tangannya untuk melawan. Bang! Ledakan keras meledak di udara. Di blok ini, Liang Dongchao langsung merasa putus asa. Tubuh Harvey yang tampaknya kurus, kekuatan yang meletus seperti letusan gunung berapi, dan bumi retak. Pedang yang mengejutkan ini membuat Liang Dongchao tak terbendung sama sekali. Tidak baik. Liang Dongchao punya ide di hatinya, dia ingin mundur dengan cepat. Namun, pedang Harvey telah dipotong, membuatnya tidak bisa mundur. Sebuah pedang jatuh, menghancurkan yang kering dan menarik yang busuk, dan momentumnya seperti pelangi. Pedang pendek di tangan Harvey menghancurkan pedang panjang di tangan Liang Dongchao dengan tiba-tiba, dan menebas dada Liang Dongchao seperti rebung.
Darah menyembur keluar, dan Liang Dongchao merasa seluruh kekuatannya langsung terkuras. Setelah itu, Harvey langsung menendang dada Liang Dongchao sambil mengumpulkan pedang. Liang Dongchao langsung jatuh, tulang dadanya hancur, darah melonjak, dan dia mati di tanah. Seluruh prosesnya sangat gesit dan elegan, dalam sekali jalan. Dari tindakan Harvey hingga kematian Liang Dongchao, seluruh proses memakan waktu kurang dari 1 menit. Rao adalah bahwa Du Yaohui dan Li Zongyu sudah siap, tetapi kecepatan Harvey terlalu cepat, membuat mereka tidak dapat bereaksi sama sekali. Melihat ini, pria berbaju hitam yang sedang menunggu kesempatan di kejauhan sekarang menjadi pucat karena ketakutan, dan hati mereka akan melompat keluar. Liang Dongchao sudah mati. Pertempuran besar lainnya sedang sekarat. Mereka putus asa, dan mereka tidak tahu siapa lagi yang bisa menghentikan pembantaian Harvey. Namun, setelah Harvey membunuh Liang Dongchao, tanpa jeda, dia menginjak tanah dengan kedua kakinya, dan tubuhnya dikeluarkan secara langsung, mengarah ke Li Zongyu. Memanggil, pada. Saat bergegas menuju Li Zongyu, Harvey bersiul pedang pendek di tangannya, seperti pekerja jangka panjang yang menghancurkan matahari, dan langsung menuju ke dada Li Zongyu. Pergi. Li Zongyu menyentuh tangan kanannya di belakangnya, mengeluarkan kapak hitam, dan dengan cepat menahannya di dadanya. Sial, pedang pendek itu langsung mengenai bilah kapak, membuat kejutan yang tajam. Meskipun pedang ini gagal merenggut nyawa Li Zongyu, kekuatan kekerasan menyebabkan Li Zongyu mundur lagi dan lagi. Setelah mundur 10 langkah berturut-turut, Li Zongyu tiba-tiba berhenti, dan hatinya sangat marah. Memegang kapak pendek, dia terus menyerang dan membunuh Harvey. Kapak pertempuran serigala gila, kapak 3 gaya gila. Teriak Li Zongyu, pinggang dan perutnya mengerahkan kekuatan, tubuhnya seperti gasing berputar di udara. Dan kapak pendek di tangannya menebas Harvey dengan momentum yang mendominasi. Desir-desir. 3 kapak berturut-turut, setiap kapak berat, udara terkoyak, tubuh kapak menjadi panas, dan bagian fatal tubuh Harvey langsung diambil. Harvey tampak acuh tak acuh, mengangkat belati di tangannya 3 kali berturut-turut untuk melawan. Bang! Bang bang! Setelah 3 tabrakan berturut-turut, hanya klik yang terdengar, dan pedang pendek di tangan Harvey telah terputus. Pedang ini terlalu sampah, kan? Petik 2. Keluh Harvey, membuang pedang yang patah, membalikkan tubuhnya untuk menghindari kapak ketiga yang diayunkan oleh Li Zongyu. Ada ledakan keras, dan kapak itu menghantam tanah menjadi retakan sepanjang 5 atau 6 meter dan dalamnya beberapa puluh sentimeter. Tidak ada keraguan bahwa jika Anda terkena kapak ini, Anda pasti akan mati di tempat. Layak menjadi jenderal teratas dari 4 pedagang laut, dan kekuatannya masih cukup kuat. Namun, untuk kekuatan ini, Harvey masih tidak melihatnya di matanya. Bab 130, pasti mati.